Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak semua. Saya Kadarmanto Harjowasito menjumpai Anda kembali melalui program Doa Bersama Kamis 13 Januari 2022. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat tahun baru. Kiranya kasih karunia Allah menyertai Anda semua sepanjang tahun ini. Mari kita buka dengan berdoa. Bimbinglah kami ya Allah oleh Roh Kudus dan Sabda-Mu, sehingga di dalam terang-Mu kami beroleh terang. Di dalam kebenaran-Mu kami beroleh kemerdekaan. Dan di dalam kehendak-Mu kami beroleh damai. Demi nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saya akan membaca Mazmur 133 yang hanya 3 ayat itu. Mazmur yang diberi judul Persaudaraan yang Rukun. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalimat terakhir ini akan menjadi fokus kita. Saya ulangi sekali lagi, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara sekalian, Anda semua mengetahui bahwa sejak zaman dahulu, rukun atau kerukunan merupakan perbuatan baik yang dijunjung tinggi oleh berbagai komunitas yang berakal sehat. Tidak terkecuali oleh komunitas religius, seperti yang dicerminkan oleh Mazmur 133 ini, yang didedikasikan sebagai nyanyian ziarah Daud. Umat sering memandang kehidupan beriman yang tulus, baik dalam ibadah formal maupun dalam menghayati hidup beriman melalui aktivitas dan profesi sehari-hari, sebagai sebuah ziarah, sebuah perjalanan mengikut Tuhan dalam keseharian hidup masing-masing. Semua orang mengetahui kebenaran dan makna dari ayat 3b di atas. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di mana ada kerukunan, di sanalah hadir berkat dan kehidupan dari Tuhan. Dalam kalimat yang lebih sederhana. Dalam sebuah komunitas atau lembaga seperti sebuah negara atau gereja atau lembaga apapun, maka lembaga itu hanya akan maju dan berkembang dalam suasana kerja yang rukun. Dalam kerukunan, kreativitas, serta beragam inovasi yang merupakan penjabaran dari visi dan misi lembaganya dapat dilaksanakan, dapat dicapai bersama dengan baik. Rukun atau kerukunan bukan berarti hilangnya perbedaan pendapat, tetapi di dalam kerukunan, perbedaan pendapat dapat disikapi secara dewasa, secara arif, dan inklusif. Oleh sebab itulah dalam zaman modern ini dikatakan bahwa sebuah lembaga selalu memerlukan apa yang disebut sebagai budaya lembaga sebagai pengikat kebersamaan. Diperlukan aturan-aturan atau kelaziman-kelaziman yang diterima bersama yang memandu setiap partisipan di dalam lembaga itu. Juga dibutuhkan semacam kontrak anti konflik kepentingan dan pembagian tugas serta tanggung jawab. Ringkasnya, ada mekanisme dan aturan-aturan yang mengikat setiap partisipan dalam sebuah lembaga atau komunitas, serta menjamin kerukunan dalam bekerja sama dan bersinergi. Dengan demikian, apa yang menjadi tujuan dan sasaran lembaga itu dapat tercapai. Namun, kita juga harus berhadapan dengan tantangan dan tuntutan perubahan yang niscaya, yang perlu dihadapi dengan baik. Ini yang tidak mudah. Sebuah lembaga dan komunitas, apalagi pada abad ke-21 ini, juga menghadapi tuntutan perubahan dan pembaharuan terus-menerus
yang sangat cepat dan silih berganti, guna menjamin kualitas proses serta produk pelayanan kepada manusia yang menjadi tujuan pelayanannya secara berkualitas. Melakukan perubahan dan menerima perubahan memang tidak gampang, karena setiap perubahan selalu mengusik kebiasaan, mengusik zona aman, mengusik zona nyaman yang sedang dinikmati. Tidak ada satu pihak pun yang bebas dari tuntutan perubahan ini. Namun, dengan hadirnya kerukunan dalam sebuah komunitas atau lembaga, katakanlah dalam sebuah gereja secara keseluruhan, maupun dalam unit-unit pelayanannya, maupun dalam majelis gereja serta ministeriumnya, komunitas dan lembaga itu akan dapat mengarungi beragam tantangan perubahan demi kepentingan mereka yang menjadi sasaran pelayanannya. Tentu saja, dalam konteks pelayanan kita sebagai komunitas, bukan hanya kerukunan internal yang diperlukan, tetapi juga kerukunan eksternal, kerukunan dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan lembaga-lembaga keagamaan yang lain, serta pihak-pihak yang ada dalam lingkungan pelayanan kita. Hanya dengan demikian, pelayanan kita mempunyai daya, mempunyai kekuatan, mempunyai impact, mempunyai keunggulan dan pengaruh, sehingga kita dapat tampil sebagai sebuah model, sebuah teladan, sebuah entitas percontohan bagi berkembangnya pelayanan serupa. Kesediaan untuk berbagi kekuatan dalam tanda kutip yang bersumber pada nilai-nilai dasar pelayanan yang mengutamakan kepedulian, mengutamakan martabat dan harkat manusia, yang mempraktikkan nilai-nilai non-diskriminatif, yang mengutamakan kehidupan dan keadilan. Itu semua dalam bahasa Kristiani disebut nilai-nilai kerajaan Allah. Hanya dengan demikian kita mempunyai daya atau kekuatan yang unggul. Itulah pewartaan Injil dan praktik Injili dalam konteks kebersamaan kemanusiaan yang saling menghormati keyakinan masing-masing. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sekian, mari kita berdoa. Ya Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Jadikanlah kami pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah kami pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah kami pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah kami pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah kami pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah kami pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah kami pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah kami sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah kami pembawa terang. Ya Tuhan, semoga kami lebih ingin menghibur daripada mengharapkan dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, kami menerima. Dengan mengampuni, kami diampuni. Dengan mati suci, aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak, selamat malam kepada Anda semua.
Selamat beristirahat dengan baik. Tuhan serta